Shalom. Salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang gak ada tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih buat semua rekan kehidupan yang sudah terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton setiap video ini sampai dengan selesai, sehingga video ini tetap terus berkembang untuk tetap terus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita semua. Nah, satu waktu istri saya punya bunga, ya, ibu-ibu ya, punya bunga. Jadi waktu zaman Corona 2 tahun yang lalu, itu bunga lagi ngetren-ngetrennya. Nah, jadi istri saya memiliki beberapa jenis bunga. Nah, ada satu hal yang saya petik di dalamnya, yang saya ambil menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa bunga kepunyaan daripada istri saya ini dipeliharanya. Ya, bunga itu semua dipeliharanya, ya. Mulai dengan cara disiapkannya potnya, disiapkannya tanah yang bernutrisi, ya, tanah yang subur, ya, ditanam di pot yang diisi tanah dengan kandungan nutrisi yang terpenuhi secara ilmu biologinya. Baru ditaruh tempatnya, itu ada tempatnya loh, tempat bunganya, baru disusun ditata rapi, ya. Kemudian ditaruh jaring-jaring, ya, jaring-jaring penyaring matahari. Jadi matahari nggak secara langsung, jaring-jaring itu ada bolong-bolongnya begitu, jadi matahari itu ya tersaring lah, jadi nggak begitu kuat. Nah, kemudian setiap hari itu paginya disiram, ya, sorenya juga disiram. Baru seminggu sekali dia lihat kalau ada yang daunnya mulai layu, yang udah tua, digunting, ya. Kalau ada cabang-cabangnya yang busuk, ya, yang terkena hama, dipotong supaya jangan merembet ke batang induk. Kemudian dalam sebulan atau 2 bulan sekali dikasih pupuk sesuai dengan dosisnya masing-masing. Nah, intinya bunga itu dalam pemeliharaan istri saya. Nah, ya, mengapa bunga itu dipelihara? Karena bunga itu milik istri saya. Karenanya dia bertanggung jawab penuh, ya, sebagai pemilik yang baik, pemilik yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab penuh atas apa yang dia miliki. Nah, ada firman Tuhan yang berkata di dalam Amsal 55 ayat 23, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Takkan dibiarkannya selamanya orang benar itu jalan sendirian, kira-kira begitu. Nah, rekan pejuang kehidupan, ya, perlu kita sadari, ya, jangan khawatir dalam hidup ini, ya. Sekalipun memang, ya, banyak masalah, banyak pergumulan yang silih berganti, namanya lah orang hidup. Ya, orang hidup itu ya tidak lepas dari yang namanya masalah dan pergumulan, ya. Hanya orang mati dan patung lah yang tidak mempunyai masalah dan tidak punya pergumulan, ya. Jangan khawatir. Mengapa kita jangan khawatir? Karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan, ya. Saudara dan saya itu kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Nah, karenanya kita ini dalam pemeliharaannya Tuhan. Nah, kita ini dalam pemeliharaannya Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Sama seperti bunga yang milik istri saya tadi. Ya, bunga itu adalah kepunyaan istri saya. Karenanya sudah menjadi tanggung jawab dia memelihara bunga itu.
Sama seperti kita ya, yang cowok-cowok, bapak-bapak, yang laki-laki. Katakanlah kita punya motor, ya, katakanlah roda 2 atau roda 4. Nah, sudah barang tentu secara otomatis sebagai pemilik, ya kita bertanggung jawab terus, ya, memelihara kendaraan ini tadi. Kenapa kita pelihara kendaraan itu? Karena kendaraan itu milik kita, ya. Karena kita sayang sama kendaraan yang kita punya itu. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan itu sayang kepada kita ciptaannya, kita miliknya. Karena kita ini sebetulnya, ya, dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, bagi bapak-bapak, bagi anak laki-laki, cowok-cowok, ya. Katakanlah kita punya motor roda 2, punya mobil roda 4. Kalau sudah waktunya servis, pasti kita servis. Karena apa? Pemeliharaan. Kalau sudah waktunya ganti oli, pasti kita ganti oli. Kalau sudah waktunya ganti ban luar, pasti kita ganti ban luar. Kalau sudah waktunya isi freon untuk AC, pasti kita isi freon untuk AC. Dan kalau sudah waktunya untuk kita cuci atau kita antar ke car wash atau pencucian mobil atau pencucian motor atau door smear, pasti kita antar. Nah, sampai di pencucian mobil atau pencucian motor, maka ini akan ditembak pakai water gun, ya, tembak air itu tekanannya kuat. Itu penembak water gun yang di cucian mobil itu kalau kena ke badan kita tuh merah-merah. Artinya itu tekanannya kuat. Mengapa tekanan diperlukan? Supaya merontokkan kotoran yang ada di roda, ada yang di kolong mesin, ya. Kotoran tanah, karat juga akan rontok. Sehingga ketika itu rontok, kita tahu bagian mana yang sudah kropos, bagian mana yang sudah tidak baik. Nah, itu masuk dalam pemeliharaan. Nah, karenanya para pejuang kehidupan dimanapun kita berada semua, kita ini milik Tuhan. Itu yang pertama. Karena kita milik Tuhan. Yang kedua, kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, karena Tuhan bilang, serahkanlah segala khawatirmu, ya, maka Ia akan memelihara kamu. Artinya kita jangan khawatir. Karena ketika kita khawatir disebabkan oleh masalah, oleh pergumulan, ya, oleh tekanan yang kita hadapi, itu sama dengan kita melecehkan Tuhan. Sama dengan kita meragukan kuasa Tuhan. Ya. Sama dengan kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Nah, bagi orang yang tidak percaya, dia tidak akan dipelihara. Tetapi bagi orang yang percaya, ya, kita serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Wah, luar biasa ya. Dan perlu kita ingat, pemeliharaan Tuhan itu tidak melulu bicara tentang kesembuhan. Pemeliharaan Tuhan itu tidak melulu berbicara tentang mujizat. Ya. Pemeliharaan Tuhan itu tidak melulu berbicara limpah materi, ya, kekayaan. Tidak seperti itu. Sama seperti istri saya tadi punya bunga, ya. Memang di satu sisi dia siapkan tempatnya, dia siapkan tanah yang bernutrisi. Setelah ditanamnya dia siram pagi, dia siram sore. Tapi ingat, kalau sudah ada ranting yang busuk atau daun yang busuk, maka istri saya akan potong itu. Dan itu masuk dalam kategori pemeliharaan, udah satu paket dia. Nah, begitu juga Tuhan dalam hidup kita. Kita ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, dan harus kita sadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan saja berbicara tentang kita diberkati, tentang kita mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, promosi jabatan dan sebagainya, bukan.
Tetapi ketika didapati ada yang busuk di dalam diri kita, maka dia bersihkan. Ketika ada yang sudah tidak benar di dalam diri kita didapati oleh Tuhan, maka dia akan potong. Nah, ketika ada sesuatu yang kotor-kotor dalam diri kita, maka kita ini ibarat motor tadi, mobil dibawa ke pencucian. Kita ini akan dicuci, ditembak dengan tekanan yang kuat. Tujuannya apa? Supaya yang kotor-kotor itu rontok. Supaya yang karat-karat itu rontok. Sehingga kita kembali lagi kinclong. Karenanya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi tidak ada hari sial, tidak ada. Karena semua hari adalah ciptaan Tuhan. Karena semua hari adalah ciptaan Tuhan, kita semua setuju bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik. Ya. Tidak ada hari hoki. Semua hari adalah hari hoki. Semua hari adalah hari baik. Ya. Sekalipun ada beberapa hari mungkin kita sedang didosmir, mungkin hari-hari tertentu kita sedang dipotong, sedang digunting, sedang dibersihkan, itu baik. Itu baik. Nah, cuman terkadang kita yang salah. Kita memandang dari sudut pandang dunia. Kita memandang dari sudut pandang kemanusiaan kita. Ya, semestinya kita memandang dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang kerohanian kita. Ya, karenanya para pejuang kehidupan dimanapun berada, pemeliharaan Tuhan, ya, Tuhan pelihara kita semua, ya, semua hari itu adalah hari baik, ya. Dia berubah akan menjadi tidak baik ketika kita salah menyikapi hari itu. Mungkin di hari itu Tuhan sedang cuci kita, sedang bersihkan kita, terus kita salah menyikapinya. Nah, makanya hari baik itu berubah jadi hari buruk bagi kita. Hanya bagimu saja itu hari buruk, bagi orang lain hari itu hari baik. Karena apa? Karena orang lain menyikapinya dengan sudut pandangnya Tuhan, sudut pandang kerohanian. Begitu dia. Jadi inilah pelajaran kehidupan kali ini. Setiap kita harus menyadari bahwa saudara dan saya ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, karena kita ini adalah miliknya, ya. Kita ini dalam pantauan Tuhan, dalam pengawasan Tuhan. Ya, kita ini diawasi juga. Makanya firman Tuhan berkata, sekalipun kita jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Karena apa? Karena kita ini milik Tuhan. Karenanya jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Ya, apa yang membuat kita khawatir? Ekonomi keuangan kah? Burung di udara saja Tuhan pelihara, yang tidak menanam. Nah, ya, kesehatan kita kah? Ya, apa yang mengkhawatirkan kita pada hari ini? Serahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Tetap semangat. Saya berdoa buat semua pejuang kehidupan dimanapun berada, ya, buat sister, buat brother, ya, dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, ya, pekerjaan kita, usaha kita, ya, apapun yang dikerjakan oleh tangan kita, semua pasti diberkati oleh Tuhan, ya, semua pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Tetap semangat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.